Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Di antara hal yang akan menjadikan nilai sebuah amal itu gugur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak memberikan pengaruh apapun, baik dalam perubahan jiwa sang pelaku maupun dalam poin pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal-hal itu adalah rasa dengki, al-hasad. Jadi, al-hasad adalah salah satu di antara perkara-perkara yang akan menggugurkan amal saleh yang dilakukan oleh seorang, kendati amal itu adalah amal saleh dan al-hasanat. Menyaksikan kenyataan yang demikian, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan al-hasad dan kenapa al-hasad berdampak menggugurkan amal saleh yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kitab Al-Mahajjatul Baydha misalnya, kita membaca sebuah pasal tentang al-hasad, tentang hakikat al-hasad, tentang sebab-sebab yang memunculkan sifat hasad pada seseorang. Di antaranya disebutkan demikian, i'lam annal hasad min nataijil hiqid. Ketahuilah bahwa al-hasad, iri hati, itu adalah hasil dari al-hiqid, dengki. Wal hiqdu min nataijil ghadab. Sementara al-hiqid itu sendiri adalah hasil dari sifat marah. Fahuwa far'u far'il ghadab. Dia adalah cabang dari cabang sifat ghadab. Wal ghadab aslu aslihi. Jadi pangkal dari sifat al-hasad adalah sifat al-ghadab. Al-ghadab melahirkan hiqid, al-hiqid melahirkan al-hasad. Lalu apa yang dimaksud dengan al-hiqid? Al-Faidul Kashani menjelaskan bahwa ketika emosi berkecamuk pada seorang, lalu dia karena ketidakmampuannya untuk melampiaskan amarah tersebut, dia pendam, lalu dalam keadaan marah yang terpendam, tidak mampu dia luapkan, maka sifat itu akan mengendap dalam hatinya, mengendap dalam jiwanya, dan berubah menjadi sebuah kedengkian. Berubah menjadi al-hiqid. Dan perasaan itu akan terus ada dalam jiwanya, berkobar, dan akan berubah menjadi sebuah sifat yang namanya al-hasad. Ia tidak menginginkan kebaikan apapun dimiliki oleh orang lain. Al-Imam Al-Khumaini rahmatullah alaih mendefinisikan sifat al-hasad pada keterangan beliau tentang hadis kelima dalam kitab Al-Arba'una Hadisan. Beliau mengatakan bahwa al-hasad adalah halatun nafsiyatun yatamanna sahibuha salbal kamali wan ni'matil lati yatasawwaruhuma indal akharin. Al-hasad adalah kondisi kejiwaan yang seseorang akan menginginkan tercabutnya kesempurnaan dan kenikmatan yang ia anggap ada pada orang lain. Baik sifat dan kemuliaan itu juga ia miliki atau ia tidak memilikinya. Baik ia menginginkan hilangnya nikmat dan kesempurnaan dari orang lain kemudian berpindah kepada dirinya atau tidak. Yang penting dia menginginkan kesempurnaan yang ia anggap sebagai kesempurnaan, kenikmatan yang ia anggap sebagai kenikmatan pada orang lain itu hilang darinya. Dan ini berbeda dengan sesuatu yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan al-ghibtah. Al-ghibtah adalah ketika kita menyaksikan
Ada seorang memiliki kenikmatan, memiliki kesempurnaan, kita menginginkan untuk memilikinya juga. Tanpa ada rasa ingin supaya nikmat dan kesempurnaan itu hilang dari orang tersebut. Karena kita menyaksikan itu sebuah kebaikan, sebuah kesempurnaan, kita juga menginginkannya untuk diri kita. Yang demikian tidak dilarang dalam Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, al-mu'min yaghbit wal munafiq yahsud. Seorang mukmin memiliki ghibtah. Ada padanya keinginan untuk memiliki kesempurnaan yang ia saksikan dari orang lain, yang ia pandang orang lain memilikinya. Karena keyakinannya bahwa itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kesempurnaan, maka dia menginginkan untuk dirinya. Yang demikian bukan hasad. Sementara al-munafiq yahsud. Orang munafik sifatnya adalah menghasut. Ketika Imam Al-Khumaini mengatakan dalam definisi tentang al-hasad bahwa kesempurnaan dan kenikmatan yang dianggap oleh si penghasut ada pada orang lain. Karena boleh jadi apa yang ia anggap sebagai kesempurnaan pada orang lain, apa yang ia anggap sebagai kenikmatan pada orang lain, pada kenyataannya, pada hakikatnya dia bukan kesempurnaan, dia bukan sebuah kenikmatan. Namun anggapan yang salah darinya, menganggapnya itu sebuah kenikmatan, sebuah kesempurnaan, maka dia menghasut, dia iri hati, dia dengki, agar apa yang ia anggap sebagai kesempurnaan dan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya. Karena boleh jadi bukan sebuah nikmat. Hanya anggapan keliru seorang saja menganggap itu sebuah kenikmatan. Contoh-contoh tentangnya tentu sangat banyak. Ada mungkin seorang yang menganggap bahwa kebengisan sikap itu sebagai sebuah kesempurnaan. Tega terhadap orang yang lemah adalah sebuah sifat terpuji. Karena ketika dia menyaksikan ada orang lain memiliki sifat-sifat tersebut, dia anggap itu adalah sebagai kesempurnaan. Karena ia menginginkan menyandang sifat tersebut. Dan agar sifat itu hilang dari orang tersebut. Karena dia menganggap itu sebagai kesempurnaan. Saya ingin memonopoli kesempurnaan tersebut. Dan jangan ada orang lain memiliki kesempurnaan tersebut. Kedudukan misalnya, jabatan. Sebagian menganggap itu adalah sebagai sebuah kesempurnaan. Sebagai sebuah nikmat besar. Karena ia menganggap bahwa jabatan adalah sebuah kesempurnaan dan ia tidak memilikinya, sementara yang memilikinya adalah orang lain yang tidak ia sukai, maka muncullah sifat hasad padanya dan ia menginginkan agar nikmat itu segera hilang dari orang yang memilikinya. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah anggapan sang penghasut. Ketika dia menganggap itu sebuah nikmat, kemudian ia menginginkan nikmat itu hilang, maka itu yang disebut dengan sifat al-hasad. Para ulama menyebutkan bahwa sifat hasad ada pada manusia diakibatkan oleh beberapa sebab. Di antaranya adalah karena permusuhan. Ada permusuhan antara seseorang dengan orang lain. Sehingga ketika dia menyaksikan musuhnya memiliki sesuatu kenikmatan atau yang ia anggap sebagai kenikmatan dan kesempurnaan, dia akan iri hati dan menginginkan agar nikmat dan kesempurnaan itu hilang darinya. Atau muncul karena at-ta'azzus, merasa dirinya lebih unggul, sehingga ketika ada orang lain memiliki sesuatu yang mengunggulinya, dia merasa sakit hati dan menginginkan agar nikmat itu segera hilang dari orang tersebut. Karena dianggapnya ini menjadi pesaing dia. Dan dia tidak menginginkan ada seseorang yang menyaingi dia, apalagi mengunggulinya. Terkadang sifat itu ada pada diri seorang dikarenakan memang ia memiliki jiwa yang kotor, jiwa yang jelek. Sehingga karena jiwa yang jelek itu, ia tidak menginginkan kebaikan apapun bagi hamba-hamba Allah.
apabila ada seorang hamba Allah mendapatkan kenikmatan, dia sakit hati. Ketika menjelaskan tentang berbagai keburukan yang muncul dari sifat al-hasad, Al-Imam Al-Khumaini berkata demikian, "I'lam annal hasada nafsahu ahadul amradil qalbiyatil muhlika." Ketahuilah bahwa al-hasad itu sendiri pada hakikatnya adalah penyakit kejiwaan yang membinasakan. Wa yatawallad minhu aidan amradun qalbiyatun katsirah. Dan akan terlahir darinya banyak penyakit hati, kal kibri wa fasadil a'mal, seperti rasa takabur, congkak dan sombong, wa fasadil a'mal, dan rusaknya amal perbuatan. Wa tu'addu kullu wahidatin minha minal mubiqat, dan sifat-sifat yang terlahir dari al-hasad tersebut adalah seluruhnya sifat-sifat yang akan membinasakan manusia, yang akan merusak jiwanya. Wa tusyakkilu sababan mustaqillan lihalakil insan, dan akan menjadi sebab tersendiri kebinasaan seseorang. Jadi apabila kita berbicara tentang dampak buruk dari sifat al-hasad tersebut, sifat itu akan mengkikis keimanan dari jiwa dan hati seseorang. Hal lain yang merupakan dampak buruk dari sifat al-hasad adalah sifat al-hasad akan mendorong seorang untuk murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Murka akan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyukai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, murka terhadap takdir Allah. Pada hadis kelima yang dijabarkan oleh Al-Imam Al-Khumaini rahmatullah alaih adalah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sadiq alaihi salam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla li Musa bin Imran, Allah yang maha agung dan maha mulia berfirman kepada Musa putra Imran, ya ibna Imran, la tahsadanna an-nasa ala ma ataituhum min fadli, wala tamuddanna ainaika ila dhalik, wala tutbi'hu nafsak. Wahai putra Imran, janganlah engkau sekali-kali menghasut manusia atas apa-apa yang aku anugerahkan kepada mereka. Wala tamuddanna ainaika ila dhalik, dan jangan kamu ulurkan matamu untuk memandang itu semua. Wala tutbi'hu nafsak, dan jangan kamu perturutkan nafsumu untuknya. Kenapa demikian? Lanjutan riwayat ini menjelaskan bahwa fa innal hasida sakhitun li ni'ami, karena sesungguhnya seorang yang memiliki sifat hasud, iri hati, dengki, menginginkan nikmat yang aku berikan kepada hamba-hambaku hilang dari mereka, orang yang demikian, kata hadis qudsi tersebut, fa innal hasida sakhitun li ni'ami. Orang yang menghasut itu adalah orang yang murka atas nikmat-nikmatku. Ia tidak menginginkan aku memberikan nikmat kepada hamba-hambaku. Sadun liqismi, ia berusaha menghalangi pembagianku untuk hamba-hambaku. Alladzi qasamtu baina ibadi, yang aku telah bagikan di antara hamba-hambaku. Dan tentu orang yang murka kepada nikmat Allah, murka kepada ketentuan Allah, ini balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yakudzalik falastu minhu wa laisa minni. Barang siapa yang mendengki atas nikmatku, menghalang-halangi pemberianku kepada hamba-hambaku, tidak menyukai
sakit hati ketika menyaksikan aku memberikan nikmatku kepada hamba-hambaku. Orang yang demikian, aku bukan bagian darinya dan ia bukan bagian dariku. Artinya Allah berlepas tangan, Allah memurkai orang yang demikian. Dari riwayat ini, kita bisa menyaksikan bahwa seorang yang mendengki, seorang yang memiliki sifat hasad akan berlepas diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah akan memurkainya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, memurkai seorang hamba, itu dikarenakan hamba tersebut memiliki kesalahan yang sangat besar, memiliki keburukan sifat dan perilaku yang menjadikannya layak untuk menjadi alamat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapakah yang akan menyelamatkan hamba yang Allah murka atasnya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Akankah ada kekuatan yang menyelamatkannya dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah kita memahami betapa buruknya nasib orang yang memiliki sifat hasad, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah kita memahami bahwa sifat hasad akan menggugurkan amal, sifat hasad akan mendatangkan murka Allah, sifat hasad adalah sifat orang munafik. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjangkiti oleh sifat buruk tersebut? Tidak terjangkiti oleh sifat tercela tersebut. Setelah kita memahami bahwa sifat al-hasad adalah sifat yang terkecam, sifat al-hasad adalah sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang akan menggugurkan amal kebaikan kita, menjadikan amal baik kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita agar terhindar dari penyakit tersebut. Atau apabila mulai ada sifat itu dalam diri kita, bagaimana kita mengobatinya? Pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa yakinilah bahwa semua tatanan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini adalah tatanan yang terbaik. Pengaturan Allah adalah pengaturan yang terbaik. Pembagian Allah adalah pembagian yang terbaik. Oleh karenanya, hendaknya kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani bahwa apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah berikan kepada siapapun, ini dalam tatanan terindah Allah dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian, diharapkan kita tidak lagi akan merasa iri hati kepada nikmat yang diberikan kepada seseorang yang tidak kita sukai. Sehingga kita tidak lagi memiliki sifat hasad, tidak lagi memiliki sifat iri hati, sifat dengki ketika ada seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal lain yang juga perlu kita perhatikan, apabila ada dalam diri kita rasa hasud kepada seseorang, maka hendaknya kita lawan perasaan itu dengan menampakkan cinta kita kepadanya, dengan menampakkan penghormatan kita kepadanya, dengan memuji dia. Karena biasanya seorang yang memiliki sifat hasud kepada orang lain, dia berusaha untuk menyakitinya. Dia berusaha untuk membongkar kejelekan-kejelekannya. Berusaha menampakkan kerusakan-kerusakannya. Dalam kondisi semacam demikian, kita perlu melawan nafsu kita dengan melakukan hal sebaliknya. Kita tidak lagi menyakiti dia. Justru sebaliknya, kita akan buat dia berbahagia dan bergembira dengan kata-kata indah kita. Dengan sikap kita yang lemah lembut dan menampakkan kecintaan kepadanya. Dengan sikap kita yang menghormatinya. Apabila nafsu mendorong kita untuk mengucapkan kata-kata yang buruk tentangnya, menggunjingnya, membongkar keburukan-keburukannya, maka lawan nafsu itu dengan kita mengucapkan hal-hal yang terindah dan baik untuknya. Hendaknya kita mendoktrinkan dalam diri kita bahwa seorang yang kita hasuti itu adalah
hamba di antara hamba-hamba Allah. Yang boleh jadi dia adalah kekasih Allah. Lalu apa nasib kita ketika kita memusuhi seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala? Dengannya diharap kita bisa mengusir dan mengkikis rasa hasud itu dalam diri kita. Agar ketika jiwa kita telah bersih dari sifat al-hasad, amal-amal kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena satu di antara penghalang amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat al-hasad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat buruk tersebut dan menggantinya dengan sifat ridha kepada qada Allah, cinta kepada hamba-hamba Allah, menginginkan kebaikan bagi hamba-hamba Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.